Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Adila dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kepemimpinan dalam berorganisasi. Di sini saya melakukan tugas video untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Asep Sarifudin, SEMM, dari mata kuliah perilaku keorganisasian. Simak ya teman-teman materinya. Baik, materi yang pertama itu mengenai kepemimpinan dalam berorganisasi. Kepemimpinan itu apa sih? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, dan membimbing anggota kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Kata kunci dari kepemimpinan yaitu pengaruh, arahan, tujuan bersama yang dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya definisi. Kepemimpinan adalah organisasi dalam kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan anggota organisasi agar bekerja secara efektif dan mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin tidak hanya mengatur dan memberi instruksi, tetapi juga menciptakan visi, membangun motivasi, mengelola hubungan antar anggota, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Kepemimpinan yang baik sangat penting untuk menjaga kinerja kerja, menghadapi tantangan organisasi, dan mendorong inovasi serta perubahan positif. Selanjutnya ada peran kepemimpinan, yaitu ada 4 ya peran dalam kepemimpinan di dalam organisasi itu, yaitu yang pertama itu ada penentuan visi dan misi, yang kedua ada memotivasi karyawan, yang ketiga ada mengarahkan strategi organisasi, dan yang keempat ada mengelola konflik dan membangun budaya kerja positif. Baik, paparan materi dari peran pemimpin. Yang satu kan menentukan visi dan misi. Seorang pemimpin bertanggung jawab merumuskan visi, tujuan jangka panjang, dan misi langkah-langkah utama organisasi. Visi dan misi ini menjadikan arahan utama bagi seluruh kegiatan organisasi, serta menjadikan landasan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategi. Contohnya yaitu seorang pemimpin perusahaan teknologi menetapkan visi menjadi pemimpin inovasi digital di Asia Tenggara, dan misi yang tercakup pengembangan produk berbasis AI dan peluasan pasar kelima negara dalam 3 tahun. Selanjutnya ada pengarahan strategi organisasi. Pemimpin berperan dalam menyusun dan mengarahkan strategi organisasi agar selaras dengan visi dan misi. Ini termasuk pengambilan keputusan penting, pembagian sumber daya, serta penyesuaian rencana berdasarkan kondisi internal dan eksternal. Contohnya, dalam menghadapi persaingan pasar, pemimpin memutuskan untuk fokus pada strategi diferensiasi produk daripada peran harga. Terus ada motivasi karyawan. Pemimpin harus mampu menginspirasi, memberikan semangat dan motivasi karyawan agar bekerja dengan semangat tinggi dan merasa memiliki terhadap tujuan organisasi. Ini dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan, memberikan contoh, mendengarkan aspirasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Contohnya yaitu kepemimpinan yang memberikan apresiasi atas kerja keras tim dengan pujian terbuka atau bonus akan meningkatkan motivasi dan loyalitas. Terus mengelola konflik dan membangun budaya kerja positif. Pemimpin harus menjadi penengah dalam konflik antar individu dan tim.
serta memastikan konflik diselesaikan secara adil dan profesional. Selain itu, pemimpin menciptakan budaya kerja yang positif berdasarkan nilai-nilai seperti kerja sama, kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghargai. Contohnya yaitu saat ada konflik antara dua divisi, pemimpin memfasilitasikan diskusi terbuka dan menyesuaikan aturan kerja sama antar tim yang jelas dan adil. Baik, segitu aja yang bisa saya jelaskan. Next, selanjutnya faktor-faktor. Ada beberapa faktor, yaitu satu, karakteristik pribadi, yang kedua budaya organisasi, yang ketiga struktur organisasi, yang keempat lingkungan eksternal, dan yang kelima dukungan dari bawahan. Penjelasan lebih lanjutnya yaitu sifat dan kepribadian kepemimpin. Karakter, jujur, adil, tanggung jawab, terus kepercayaan diri, pemimpin yang yakin pada kemampuan lebih mampu mengarahkan tim, terus kecerdasan emosional, mampu mempengaruhi dan mengelola emosi sendiri dan orang lain. Terus ada kemampuan komunikasi, pemimpin yang efektif mampu menyampaikan visi dan misi dan instruksi dengan jelas serta menjadikan pendengar yang baik. Terus ada gaya kepemimpinan otoriter, demokratis, laissez-faire, transformasional, transaksional, dan situasional, yang masing-masing cocok untuk kondisi organisasi tertentu. Terus ada hubungan interpersonal, hubungan yang baik dengan anggota tim dan meningkatkan kepercayaan dan inovasi kerja. Terus ada budaya organisasi, nilai norma dan kebiasaan yang berlaku di organisasi turut membentuk gaya dan efektivitas kepemimpinan. Terus yang keenam ada struktur organisasi. Struktur yang terlalu birokratis bisa menghambat kepemimpinan, dan sementara struktur yang fleksibel memberikan ruang bagi kreativitas pemimpin. Terus selanjutnya situasi dan lingkungan. Kepemimpinan sering dipengaruhi oleh situasi, misalnya dalam krisis, dan lingkungan eksternal seperti perubahan pasar atau teknologi. Terus kompetensi dan pengalaman, pengetahuan teknis, pengalaman manajerial, dan memahami terhadap industri menjadi nilai tambah bagi pemimpin yang efektif. Terus yang terakhir ada motivasi dan tujuan. Pemimpin yang memiliki tujuan yang jelas dan mampu memotivasi timnya biasanya lebih berhasil mencapai hasil yang diinginkan. Baik, selanjutnya ada gaya kepemimpinan dalam berorganisasi. Ada beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan otoriter. Cirinya yaitu memiliki pemimpin mengambil semua keputusan tanpa melibatkan anggota. Terus instruksi bersifat satu arah dari atas ke bawah. Kelebihannya itu keputusan cepat diambil, cocok untuk situasi krisis. Kekurangannya yaitu mengurangi kreativitas dan partisipasi anggota, biasanya menimbulkan ketakutan dan jarak sosial. Yang kedua ada gaya kepemimpinan demokratis. Cirinya yaitu pemimpin melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, terbuka terhadap pendapat dan diskusi. Kelebihannya yaitu meningkatkan motivasi dan loyalitas, suasana kerja lebih harmonis. Kekurangannya yaitu proses pengambilan keputusan bisa lebih lama. Terus yang ketiga ada gaya kepemimpinan laissez-faire. Cirinya yaitu kepemimpinan memberikan kebebasan penuh kepada anggota untuk bekerja tanpa campur tangan minimal. Kelebihannya yaitu cocok untuk tim yang sudah ahli dan mandiri, mendorong inovasi. Kekurangannya yaitu bisa terjadi kekacauan jika tim tidak disiplin. Kekurangan arahan dapat menurunkan efektivitas. Terus yang keempat ada gaya kepemimpinan transformasional. Cirinya yaitu kepemimpinan
menginspirasi dan memotivasi anggota untuk mencapai perubahan besar dan tujuan jangka panjang. Fokus pada visi dan inovasi, kelebihannya yaitu meningkatkan semangat kerja dan komitmen anggota, cocok untuk organisasi yang ingin berkembang. Kekurangannya yaitu butuh pemimpin yang sangat kuat secara karisma dan visi. Selanjutnya ada yang kelima, ada gaya kepemimpinan transaksional. Cirinya yaitu hubungan antara pemimpin dan anggota berdasarkan pada sistem menghargai dan hukuman. Fokus pada hasil dan pencapaian target. Kelebihannya yaitu efisien dalam mencapai jangka pendek. Jelaskan pembagian tugas dan target. Kekurangannya yaitu kurang inspiratif, tidak cocok untuk perubahan besar. Terus yang keenam, ada gaya kepemimpinan situasional. Cirinya itu pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi situasi dan tingkat kesiapan anggota. Kelebihannya yaitu fleksibel dan adaptif, cocok untuk lingkungan organisasi yang dinamis. Kekurangannya itu membutuhkan kecerdasan dan intuisi tinggi dari pemimpin. Segitu aja gaya kepemimpinan dalam berorganisasi. Baik, di sini ada contoh kasusnya. Judul kasusnya itu Pemimpin Baru Tim Lama. Latar belakang: sebuah perusahaan manufaktur menunjukkan manajer baru, Ibu Rina, untuk memimpin divisi produksi. Sebelumnya, tim tersebut sudah lama dipimpin oleh manajer lama yang sangat otoriter. Akibatnya, para anggota tidak terbiasa bekerja secara pasif dan takut menyampaikan pendapat. Permasalahannya yaitu ketika Ibu Rina mulai memimpin, ia merasa kesulitan karena timnya tidak komprehensif dan kurang inisiatif. Komunikasi pun berjalan satu arah dan produktivitas menurun. Langkah kepemimpinan, Ibu Rina menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif, mengadakan pertemuan mingguan untuk mendengarkan masukan dan ide-ide dari anggota tim. Terus mendelegasikan tanggung jawab agar anggota merasa dipercaya, memberikan pelatihan dan inovasi agar tim lebih percaya diri. Dan hasilnya, dalam waktu 3 bulan, semangat kerja meningkat, tim mulai lebih efektif, berkontribusi dan saling bekerja sama. Produktivitas naik 25% dan suasana kerja menjadi lebih terbuka. Pelajaran dari kasus tersebut adalah gaya kepemimpinan harus menyesuaikan kondisi tim. Membangun kepercayaan dan komunikasi dua arah sangat penting. Pemimpin yang mendengarkan dan melibatkan tim akan menciptakan hasil yang terbaik. Next, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu mengenai kepemimpinan dalam organisasi merupakan kunci utama dalam mengarahkan motivasi dan mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya memiliki kemampuan teknik, tetapi juga harus mampu membangun hubungan yang kuat, berkomunikasi yang jelas, dan mengambil keputusan yang tepat sesuai situasi. Faktor-faktor seperti karakter pemimpin, budaya organisasi, kondisi lingkungan, serta hubungan dengan anggota tim sangat mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan. Dan kepemimpinan yang efektif, organisasi dapat tumbuh, beradaptasi, dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai kepemimpinan dalam berorganisasi. Mohon maaf sebelumnya kurang sempurna karena kesempurnaan milik yang di atas. Sekian dari saya, Mila Adila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.